Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang satu topik yang sangat meresahkan buat kita semuanya, baik mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir, baik kami sebagai penguji maupun sebagai dosen pembimbing tugas akhir, ini sangat resah dengan satu topik kali ini. Apa itu? Yaitu tentang plagiasi atau plagiarisme. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah menyaksikan tayangan video ini dan telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Selain itu tak lupa juga saya menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dan semoga ibadah kita di Ramadan kali ini diterima dan semoga kita diberikan kesehatan untuk tetap bisa berikhtiar dan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Baik kawan-kawan sekalian, pada topik kali ini tentang plagiasi, saya akan membicarakan tentang tiga hal dalam plagiasi. Yaitu yang pertama, apa itu plagiasi? Kemudian yang kedua, sejauh mana ruang lingkup dari plagiasi, karena kita nggak tahu apa sih apa yang kita lakukan ini jangan-jangan bukan plagiasi atau jangan-jangan kita nggak sengaja itu merupakan plagiasi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara kita untuk menghindari plagiasi. Bukan tips dan trik ngakali ya, bukan tips dan trik ngakali supaya nggak plagiasi, tapi bagaimana caranya supaya kita terhindar dari plagiasi dengan baik dan benar. Yang pertama terlebih dahulu kawan-kawan sekalian, apa itu plagiasi? Ya, jadi plagiasi ini bukan barang baru lagi. Kita yang bergelut di bidang akademik, di bidang akademisi juga pasti akan sangat familiar dengan istilah ini. Bahkan Permendiknas sudah membuat ketentuan tahun 2010 yang lalu dengan Permendiknas 87 tahun 2010 telah menyebutkan tentang penanggulangan plagiasi. Artinya adalah bahwa plagiasi ini sudah menjadi hal yang mengkhawatirkan sejak hampir 11 tahun yang lalu ya dengan dibuatnya Permendiknas tentang penanggulangan plagiasi. Nah, apa itu pengertian plagiasi? Dalam pasal 1 Permendiknas tersebut disebutkan bahwa plagiasi yaitu perbuatan secara sengaja. Nah, ini yang bahaya atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, ini kan sangat luas sekali maknanya ya, tapi berujung pada satu kesimpulan intinya yaitu bahwa menyatakan karya yang ditulis seolah-olah adalah miliknya, padahal itu milik orang lain dan dengan tidak menyebutkan referensi atau rujukan yang memadai. Kemudian juga disebutkan di situ ada dua bentuk perbuatan yaitu secara sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja kan jelas ya, paling gampang ini secara paling gampang adalah kita ngutip dari referensi orang lain, satu paragraf, dua paragraf, bahkan mungkin sampai berhalaman-halaman tanpa kita rujuk referensinya. Dalam istilah kita sehari adalah nyopet ya, istilah nyopet kita nyuri karya orang lain diakui seolah-olah itu punya kita. Ini jelas plagiasi. Nah yang berikutnya yaitu ini yang berbahaya. Tanpa sengaja. Kita nggak tahu misalnya bahwa tema yang kita tulis hari ini ternyata sudah pernah ditulis sama orang lain sebelumnya. Ketahuannya pada saat ujian tugas akhir bahwa karya kita kemiripannya sangat tinggi sekali dengan karya yang sudah dipublikasikan oleh orang lain. Nah, ini pun juga dapat dikategorikan sebagai plagiasi sepanjang kita tidak merujuk pada sumber yang sudah ada sebelumnya. Nah, tapi kan nanti kita akan bicara tentang, tapi kan sudah deteksi plagiasi. Nah, bagaimana kalau sudah lolos deteksi plagiasi, tapi ternyata kita masih dapat diduga melakukan plagiasi. Tapi sebelum itu kita bicara tentang pengertian terlebih dahulu ya. Jadi sebelumnya kita sudah pernah mendengar plagiasi, tapi kita tidak tahu secara regulasi, secara aturan apa itu plagiasi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa plagiasi itu adalah perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja mengutip karya orang lain, baik sebagian atau bahkan seluruhnya dengan tidak memberikan rujukan secara memadai. Bagaimana kalau ternyata kita mengutip tapi kita juga memberikan rujukan? Nah, tidak jarang ini mahasiswa kalau membuat tugas akhir itu kan bentuknya kayak clipping gitu ya. Jadi saya pun kadang seperti itu. Jadi
membuat karya ilmiah untuk jurnal misalnya, ada 3 halaman yang saya buat. Satu halaman pertama, ini paragraf pertama dari punya A, paragraf kedua dari punya B, paragraf ketiga dari punya C, paragraf 4 dari punya D, dan seterusnya. Sepanjang itu kutipan langsung, silahkan disampaikan. Kutipan tidak langsung, kita parafrase, juga ada referensinya. Tapi masalahnya adalah, kalau kita membuat kutipan seperti ini, hanya clipping seperti ini, paragraf 1 punya A, paragraf 2 punya B, paragraf 3 punya C, dan seterusnya. Kalau kita masukkan dalam alat deteksi plagiasi, biasanya akan terdeteksi secara otomatis ini adalah karya si A, B, dan C, dan otomatis akan terekam sebagai plagiasi di situ. Ya, jadi kalau secara aturan, kalau kita memberikan rujukannya, ini punya A, kita akui bukan punya kita, tapi punya si A, punya si B, punya si C, itu bukan plagiasi secara memadai ya. Tapi kalau ternyata kita tidak memberikan rujukannya, maka itu disebut sebagai plagiasi, teman-teman sekalian. Nah, lalu setelah kita paham pengertiannya, sebetulnya semua orang juga paham kalau sedang menyusun tugas akhir pasti akan deg-degan dengan plagiasi. Ini jangan-jangan saya nanti plagiat. Kita sudah paham apa itu plagiat. Intinya sudah kita pegang bahwa kita nggak boleh ngutip punya orang tanpa kita masukkan referensinya. Kita paham betul tentang itu. Tapi masalahnya adalah kita tidak pernah tahu terkadang ruang lingkup plagiasi itu kayak apa. Sejauh mana ruang lingkup dari plagiasi. Nah, menurut ketentuan dalam Permendiknas disebutkan ada kurang lebih 5 hal yang dapat dianggap sebagai plagiasi. Walaupun 5 ini nggak mengikat, artinya ada hal-hal yang lain yang di luar 5 ini tapi juga disebut sebagai plagiasi. Apa itu yang pertama? Plagiasi disebut menurut Permendiknas yang dianggap sebagai plagiasi adalah mengutip pendapat orang lain atau mengutip karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, tanpa memberikan rujukan yang memadai. Ini yang paling simpel ya, bahwa kita ngutip kemudian tidak kita rujuk. Tapi seringkali adalah seperti ini teman-teman sekalian, bahwa kalau kita megang jurnal, misalnya kita nulis skripsi tentang pidana mati misalnya, kemudian ada jurnal tentang pidana mati. Di dalam jurnal tersebut, si penulis jurnal ini mengutip pendapat dari buku A misalnya, di dalam jurnal B misalnya. Kita mengutipnya dari jurnal B, tapi yang kita tuliskan dalam karya ilmiah kita ini adalah buku A-nya tadi yang ada di dalam jurnal B-nya. Kita tidak mengutip jurnal B-nya, tapi mengutip buku yang ada di dalam jurnal tersebut. Nah, ini juga dapat dikategorikan sebagai plagiasi atau nyolong referensi. Nah, terkadang mahasiswa kan seperti itu. Karena ada ketentuan minimal jumlah daftar pustaka misalnya 10 misalnya, dan kita hanya megang satu jurnal tok, hanya satu jurnal saja, dan di dalam jurnal itu ada lebih dari 10 referensi. Nah, yang kita masukkan dalam referensi kita adalah yang buku dalam jurnal itu, bukan jurnalnya, tapi buku dalam jurnal itu. Padahal kita nggak pernah tahu bukunya kayak apa. Kita nggak pernah ngelihat warna covernya bukunya ini seperti apa, bentuknya kayak apa. Jangan-jangan yang dikutip itu keliru. Jangan-jangan yang dikutip itu salah. Nah, sehingga terkadang yang kita jumpai di dalam ujian skripsi dan lain sebagainya, itu seperti itu teman-teman sekalian, bahwa loh ini kok oke, dia memang cantumkan referensinya, memang dia kutip itu di dalam skripsinya, tapi yang dikutip adalah buku A. Dan kita tahu persis sebagai dosen bahwa buku A ini sangat langka sekali. Sehingga ada kecurigaan dari kita, saudara dapat buku ini dari mana? Karena saya pun waktu memperoleh buku ini juga dulu susahnya luar biasa. Saudara dapat dari mana buku ini? Wah, berbagai macam alasan disampaikan. Oh, saya minjem di perpustakaan, Pak, dan sebagainya. Warna bukunya, covernya warnanya apa? Wah, nggak bisa menjawab dia. Oh, nggak tahu, Pak, waktu itu saya minjemnya fotokopian dan lain sebagainya alasannya. Padahal itu dia nggak ngembang dari buku itu, tapi dia ngambil dari jurnal orang lain, di mana jurnal itu ngambilnya dari buku yang langka tersebut. Nah, ini yang kemudian kita juga mengkategorikan ini sebagai plagiasi. Di dalam ketentuan Permendiknas nomor 1 itu dapat dikategorikan sebagai plagiasi, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, yang dapat dikategorikan sebagai plagiasi yaitu mengutip secara acak. Nah, tadi kan secara keseluruhan yang pertama, mengutip istilah dan lain sebagainya. Yang kedua ini mengutip secara acak. Artinya ada ya jahit ya, istilah dalam sehari-hari adalah jahit. Jadi ada satu karya, kita ngambil paragraf pertama dalam halaman 1, kita ngambil paragraf kedua di halaman ketiga dan seterusnya. Yang itu dirangkai dalam satu kalimat.
tapi tidak menyebutkan referensinya. Nah, ini juga disebut sebagai plagiasi. Alasan utamanya adalah, saya kan merangkai sendiri nih. Ini kan mereka menggunakan istilah memparafrase ini istilahnya. Oke, parafrase sekalipun harus saudara berikan rujukannya kemana ini. Ya, jadi kalau tadi disampaikan yang pertama mengutip tanpa memberikan rujukan resminya, yang kedua ini secara acak. Jadi kita mengutipnya tidak secara utuh satu halaman atau satu paragraf, tidak, tapi kalimatnya kita ambil secara acak dari beberapa halaman atau mungkin beberapa referensi, kita gabung-gabung jadi satu, seolah-olah itu bukan karya satu orang, tapi seolah-olah itu karya kita sendiri, padahal itu ngutipnya dari punya orang. Nah, ini pun juga dapat dikategorikan sebagai plagiasi. Kita kadang tidak sadar dengan hal seperti ini, tapi terkadang bagi seseorang dosen yang sudah berpuluh-puluh tahun ya menguji tugas akhir, dosen akan paham betul bahwa setiap mahasiswa itu punya trademark gaya penulisan. Apalagi mahasiswa ini kita familiar, kenal betul secara akademik ya. Kita ngajar dia secara bertahun-tahun. Kita ngikuti dia sejak semester 1 sampai semester 7 misalnya. Kita paham betul bagaimana cara dia menulis. Tiba-tiba di dalam tugas akhirnya dia, gaya bahasanya itu berbeda. Setiap orang punya gaya bahasa nulis yang dapat dikenali sebetulnya. Misalnya saya, mungkin beberapa pihak tahu, oh ini tulisan saya karena gaya bahasanya seperti ini. Bahkan kita pun kalau mahasiswa nulis, kita tahu ini gaya bahasa mahasiswa. Oh ini bukan gaya bahasa mahasiswa, dengan kalimat yang dipilih, dengan diksi yang dipilih, itu kita yakin bahwa ini bukan tulisan mahasiswa. Nah, terkadang dengan seperti itu, kita curiga, jangan-jangan ini bukan tulisan dia. Nah, kita coba telusuri, ketemu di internet ada beberapa item yang dia kutip tanpa menunjukkan referensinya. Nah, ini juga merupakan bagian dari plagiasi, teman-teman sekalian. Jadi sudah dua hal yang dapat dikategorikan sebagai plagiasi. Ada 3 hal lagi yang dapat dikategorikan sebagai plagiasi. Apa itu? Yang ketiga yaitu seperti ini. Menggunakan sumber, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Terkadang kita hanya merujuk pada satu hal yang dikategorikan umum. Misalnya, di dalam teori hukum ada teori Hans Kelsen ya, tentang Steuven Ball teori. Kita hanya dengan enteng saja, sebagaimana Hans Kelsen menyatakan dalam Steuven Ball teori, bla 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 segala macamnya. Nggak ada referensinya. Itu istilah kita yang sering kali pakai adalah, saudara lahir dan hari ini umur 20 tahun, tidak mungkin tiba-tiba tahu istilah Steuven Ball teori tanpa merujuk referensi dari mana. Ya, ini hal yang sangat lazim sekali. Ya, semua orang hukum tahu tentang teori Steuven Ball dari Hans Kelsen misalnya. Sehingga nggak perlu saya rujuk referensi. Oh, tidak bisa. Kalau saudara seperti itu, maka itu pun disebut sebagai plagiasi. Ini sepele nih teman-teman sekalian. Bahkan kita sering kali, menurut Suryono Sukanto tentang faktor-faktor penegakan hukum, ada 5 macam faktor penegakan hukum. Ya, semua orang tahu tentang faktor penegakan hukum dari Suryono Sukanto tanpa kita rujuk referensinya. Ini pun dapat disebut sebagai plagiasi. Nah, ini juga sangat sepele sekali. Bahwa kalau kita mau tegakkan ketentuan dalam plagiasi itu sangat luas sekali. Ada yang mengutip secara utuh, jelas plagiasi. Mengutip secara acak itu juga plagiasi. Yang ketiga, sumber ide gagasan dari orang lain yang tidak kita rujuk referensinya, itu juga plagiasi. Misalnya lagi, hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat menurut Mukhtar Kusumaatmadja. Semua orang tahu bahwa mazhab hukum dan pembangunan ini merupakan mazhabnya Mukhtar Kusumaatmadja dari UNPAD. Tapi kita tidak rujuk referensinya dari mana. Saudara tidak pernah bisa hidup, lahir, dan tiba-tiba memiliki gagasan tentang hukum dan pembangunan masyarakat tanpa merujuk referensinya. Ini plagiasi juga kalau kita mau mengikuti ketentuan menurut Permendiknas 17 tahun 2010. Nah, sehingga kalau kita mau istilah tadi ya, dengan tidak sengaja, saya tidak tahu Pak, ternyata plagiasi itu luas sekali sehingga saya enteng saja nulisnya. Nah, sekarang hari ini saudara mungkin menyesal melihat video ini karena ternyata itu plagiasi. Coba saya nggak nonton video ini, maka saya nggak tahu kalau itu plagiasi. Tapi ingat, fakta hukum, fiksi hukum adalah ketidaktahuan akan ketentuan perundang-undangan itu tidak menghilangkan alasan menghapus pidananya. Sehingga saudara tahu atau tidak tahu, ini sudah diundangkan, sudah ada ketentuannya, dan terkadang diturunkan oleh dari Permendiknas, diatur oleh
peraturan rektor misalnya, atau lebih detail lagi dalam peraturan dekan tentang plagiasi. Dan kalau saudara kuliah di Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ini sudah diatur sejak lama, sejak tahun 2014. Artinya kalau ada istilah di Fakultas Hukum Trunojoyo Madura, sering tidak lulus mahasiswa karena plagiasi, ya karena kita menegakkan aturan sudah ada. Jangan dikira kita mengada-ngada dan jangan dikira kita mencari-cari kesalahan. Tidak mencari kesalahan, tapi kita justru melindungi saudara dan melindungi institusi martabatnya ini supaya tidak dituntut sama pihak luar. Banyak sekali di luar sana teman-teman sekalian, seseorang guru besarnya dicabut gara-gara ketahuan plagiasi. Sengaja maupun tidak sengaja, ada seseorang yang integritas dia sebagai akademisi diragukan karena ada dugaan plagiasi dalam jurnal yang dia tulis. Bahkan ada seseorang yang gagal naik pangkat gara-gara ketahuan plagiasi. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali dan sangat meresahkan istilah saya karena ya ini kita jumpai sehari-hari dan itu ada di lingkungan sekitar kita tanpa terkadang kita tidak menyadari bahwa kita ada dalam lingkup seperti itu. Itu 3 ketentuan tentang plagiasi. Yang keempat tentang plagiasi. Merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari sumber gagasan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Gagasannya ini punya orang lain, tapi seolah-olah itu milik kita sendiri. Artinya, ya mungkin ya kita membuat teori sendiri, tapi untuk mencapai teori itu kan membutuhkan tahapan-tahapan. Dan kita tahu bahwa teori itu bukan teori kita. Misalnya, tentang restoratif justice. Nah, itu kan sudah gagasan konsep yang sudah sejak lama terbangun. Artinya kita sudah tahu bahwa ada teori tentang restoratif justice. Ada konsep tentang restoratif justice. Tapi kita mencoba merumuskan sendiri restoratif justice itu apa tanpa merujuk identitas aslinya. Bahwa restoratif justice ini, RJ ini berawal dari konsep apa misalnya. Ujuk-ujuk itu kita tulis seolah-olah itu konsep murni dari kita. Nah, ini yang juga dapat dikategorikan sebagai plagiasi. Nah, yang terakhir ini yang paling simpel tentang plagiasi, teman-teman sekalian. Saya terus berdoa semoga kita tidak seperti ini, walaupun ini kita jumpai di banyak sekali institusi. Apa itu plagiasi yang kelima? Yaitu karya orang lain yang kita akui karya kita. Gampangannya apa? Beli. Seringkali mahasiswa itu bertanya-tanya, Pak, kalau saya itu beli skripsi misalnya ke orang misalnya atau dandakno ya dibikinkan sama orang lain dan kemudian kita tulis sebagai karya kita, bisa ketahuan nggak, Pak? Nah, ada pengakuan dari mahasiswa yang sudah lulus itu kemudian kadang cerita-cerita, Pak, si A ini dulu beli loh, saya tahu persis belinya di mana, bahkan harganya pun saya tahu. Kok dia bisa lulus, Pak, ujian skripsi? Kok dia bisa nggak ketahuan? Ya mungkin saja dia sangat meyakinkan saat ujian tugas akhir. Dia memang beli, tapi dia pelajari dengan baik dan betul, sehingga ketika dia ujian, dia bisa lulus mempertahankan skripsinya dengan baik. Tapi terkadang kawan-kawan sekalian, sederhananya adalah yang tahu isi kantong di dalam celana saya, ya hanya saya sendiri. Saudara nggak tahu apa isi kantong di celana saya. Apakah ada hanya kunci, apakah ada uang logam, ataupun kalau uang berapa jumlahnya hanya saya sendiri yang tahu. Nah, kadang seperti itu kita ngecek secara acak halaman 50. Coba Mas, halaman 50 saudara buka. Itu maksudnya apa paragraf ini? Wah, dia menjelaskan dengan sangat sangat luar biasa ya, meyakinkan kita para penguji. Oh, ini Pak maksudnya begini begini begini. Oh iya, dalam tulisan tidak kita temukan misalnya plagiasi, tempat yang dia beli itu ternyata sangat misalnya sangat kompeten ya dalam menghindari plagiasi misalnya, semoga terhindar dari seperti itu, ya itu bisa lolos. Tapi terkadang yang namanya orang beli ya, dia tidak paham secara keseluruhan isi konten di dalamnya. Saat kita uji dia nggak ngerti apa-apa. Hanya beringas ya, senyum-senyum. Percayalah saat ujian, diam itu bukanlah emas. Diam itu malah petaka karena saudara tidak bisa mempertahankan isi dari tugas akhir saudara. Nah, ini yang sering kali muncul teman-teman sekalian. Mereka meragukan kita sebagai penguji. Nggak mungkin ketahuan kok, udah santai aja. Apalagi ada pandemi seperti ini. Pasti dosen malas baca kok. Sudah kita beli aja. Nah, kadang seperti itu. Jangan salah, beberapa ujian kemarin di Trunojoyo Madura ini, ada mahasiswa yang dinyatakan gagal ujian skripsi gara-gara plagiasi. Bukan yang pertama, walaupun kita selalu berharap ini yang terakhir ya, karena banyak contohnya mahasiswa plagiasi dan ketahuan. Tapi kenapa kok masih diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang lainnya? Nah, ini yang kita khawatirkan teman-teman sekalian, ketika mereka plagiasi dan mereka tidak ketahuan,
mereka menyampaikan triknya kepada generasi setelahnya, ke adik-adik tingkatnya, akhirnya ini berlanjut sehingga kita selalu berupaya bukan mencari-cari kesalahan tidak, tapi kita berupaya untuk ya kita berusaha supaya martabat kita terjaga, institusi kita terjaga karena suatu ketika nanti ada yang mengklaim tulisan kita bahwa tulisan saudara plagiasi, setelah saudara lulus, dampaknya adalah gelar saudara bisa dicabut. Capek-capek 4 tahun kita kuliah, setelah kita lulus dicabut. Kalau sudah dicabut nggak bisa kita ambil lagi. Kalau saudara nggak lulus ujian hari ini, saudara bisa ngulang periode berikutnya, bisa lulus berikutnya. Tapi kalau sudah lulus dan dicabut gelarnya, ini saudara sia-sia selama 4 tahun perkuliahan saudara. Dan itu tanggung jawab pribadi ya, Fakultas Hukum, kita tidak akan membackup saudara karena saudara telah membuat pernyataan bermaterai bahwa itu karya murni punya saudara, bukan plagiasi. Yang lebih parah adalah yang pemilik karya tersebut bisa menggugat saudara secara hukum karena dianggap telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan dalam hak cipta dan sebagainya. Dan saudara jelas telah membuat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa karya itu bukan karya orang lain. Nah, bagaimana kalau tidak sengaja memplagiat punya orang lain? Nah, itulah pentingnya novelty atau keaslian dalam bab tentang tugas akhir. Saudara diminta untuk mencari referensi, diminta untuk mencari tulisan yang mirip dengan tulisan saudara. Untuk membandingkan kira-kira tulisan ini dengan tulisan yang lain itu bedanya ada di mana. Tujuan utamanya adalah untuk ini kawan-kawan sekalian, untuk menghindari yang namanya plagiasi. Nah, yang ketiga yang akan saya bahas, bagaimana cara untuk menghindari plagiasi. Bukan trik ya, saya sampaikan sekali lagi, ini bukan trik untuk menghindari plagiasi. Karena kan sudah ada deteksi plagiasi, Pak. Ini yang sering kali menjadi pegangan mahasiswa. Jadi misalnya setiap institusi ini punya level batas ambang toleransi masing-masing antara 25 sampai 30%. Kalau di bawah 30% atau di bawah 25% ini dianggap masih layak. Tapi kalau di atas 30% atau di atas 25% ini sudah dapat dikategorikan plagiasi. Nah, mereka itu cek plagiasi saya pastikan tidak pernah sekali. Cek plagiasi yang pertama, angkanya tinggi sekali 70%. Wah, hampir pasti itu plagiasi. Nyopet punya orang itu. Nah, ternyata dia ada reportnya di situ, mana yang plagiasi. Oh, ini. Nah, mereka melakukan berbagai macam tipu daya untuk menghindari plagiasi. Ya, banyak sekali trik yang sudah kita temukan teman-teman sekalian, jangan ditiru dan jangan diulangi lagi karena kita bisa tahu itu. Kita cek plagiasi si mahasiswa ini dengan hasil cek mahasiswanya itu berbeda sehingga nah ini ada dugaan kuat mereka melakukan plagiasi dengan cara mengakali atau memanipulasi hasil cek plagiasinya. Nah, ini juga plagiasi sebetulnya. Ini malah dengan sengaja sudah ketahuan dia plagiasi tinggi dalam tes plagiasinya, diakali sedemikian rupa supaya rendah cek plagiasinya. Nah, ini yang saya sampaikan bukan tips untuk itu ya, bukan trik untuk menghilangkan atau mengatasi plagiasi, itu tidak. Tapi saya menyampaikan bagaimana supaya kita terhindar dari plagiasi. Yang paling sederhana yaitu parafrase, teman-teman sekalian. Apa itu parafrase? Saudara misalnya, ini seringkali kalau di Fakultas Hukum itu ngutip undang-undang ya, undang-undang kita kutip kan harus persis ya. Ketika kita cantumkan di situ terdeteksi oh sesuai dengan undang-undang nomor sekian, kena plagiasi di situ. Tapi kan sekian persen saja. Dan tidak mungkin toh dalam satu skripsi itu isinya undang-undang semua sehingga kalau undang-undang ya bisa jadi kita parafrase tapi rujukan resminya tetap harus kita tuliskan, bunyinya tidak boleh kita ubah. Tapi kalau ini pendapat orang, kalau ini pendapat orang lain, nah harus kita parafrase ini supaya nggak terdetek plagiasi. Kalimatnya misalnya ada satu paragraf yang intinya tentang bahwa hukuman mati ini bertentangan dengan HAM misalnya. Nah, kita buat paragraf sedemikian rupa bahwa hukum dan HAM ini menentang pidana mati atau pidana mati bertentangan dengan hukum dan HAM misalnya. Tapi jangan lupa setelah saudara parafrase, saudara pun tetap harus menunjukkan referensinya. Bahwa tulisan itu, ide itu bukan ide saudara tapi ide orang lain. Hanya saja kalimatnya saudara ubah sedemikian rupa, tapi intinya sama seperti itu. Nah, ini namanya parafrase. Nah, seringkali mahasiswa beranggapan, kan sudah saya oprek Pak, sudah saya campur dengan pendapat saya, maka ini bukan
bukan lagi milik orang lain, tapi ini milik kita. Ya, tapi gagasannya kan gagasan orang lain. Misalnya, satu halaman, 3 paragraf. Paragraf A, B, dan C. Urutannya seperti itu sudah. Satu ngomong tentang pidana matinya, dua ngomong tentang aturannya, tiga ngomong tentang hak asasi manusia. Dalam karya kita juga sama. Yang paragraf pertama tentang pidana mati, dua ngomong aturan, tiga tentang hak asasi manusianya. Tapi bahasanya berbeda, tapi idenya kan ide orang lain. Tadi kita sampaikan bahwa itu ide dan konsep orang lain yang kita tidak tulis referensinya atau rujukannya, itu pun dapat dikategorikan sebagai plagiasi. Nah, kenapa plagiasi ini diatur kawan-kawan sekalian dengan sangat detail sekali? Karena saudara pun tahu bahwa nulis itu tidak gampang. Ya, kita tahu bahwa menulis sesuatu itu tidaklah mudah. Sudah tahu susah, kenapa kita masih nyopet karya orang lain? Ini kan tidak lucu ya, dan tidak konsisten dengan diri kita. Kita tahu itu susah. Kenapa lalu kita ngutip punya orang? Berarti kita kan tidak menghargai yang kita kutip itu tadi. Sehingga kalau kita tahu itu susah, maka ya kita tulis seoptimal mungkin, semaksimal mungkin dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan. Ya, jadi untuk menghindari plagiasi bukan dengan trik, tapi dengan parafrase saja. Jadi kalimatnya tetap punya orang, kalimatnya tetap gagasannya punya orang, kita rangkai dengan rupa seolah-olah itu punya kita, tapi tidak kita hilangkan referensinya. Tetap kita tulis bahwa ini pendapat dari orang lain. Nanti misalnya kita bandingkan, loh kok nggak sama ini antara rujukan saudara dengan bahasa resminya, kan kutipannya nggak langsung, Pak. Kalau kutipan langsung kan, kalau 5 baris maka paragrafnya hanya 1. Kalau kurang dari 4 baris ada tanda kutip dan dicetak miring misalnya. Ini kan kutipan tidak langsung, sehingga saya memparafrase isi dari yang saya kutip tadi itu. Nah, ini tidak akan terdeteksi plagiasi. Dengan catatan, saudara tetap harus merujuk referensi resminya, teman-teman sekalian. Ini meresahkan sekali, teman-teman sekalian. Tidak hanya kita sebagai penguji, tapi saudara juga akan resah. Jangan beranggapan bahwa setelah lulus tes plagiasi, saudara akan dengan santai ketika ujian tidak akan dicek plagiasinya. Dosen pasti akan paham tes saudara, cara saudara nulis itu saudara sudah diketahui oleh dosen saudara, sehingga kalau saudara masih nekat untuk plagiasi, resiko ditanggung pribadi. Bukan yang pertama, walaupun kami selalu berharap ini adalah yang terakhir. Semoga tidak diulangi lagi dan semoga tidak muncul lagi di periode-periode ujian skripsi berikutnya. Baik, itu saja kawan-kawan sekalian tentang plagiasi. Semoga kita bisa terhindar dari plagiasi dan tentunya menghindari plagiasi supaya kita bisa menghargai lebih baik karya dari orang lain. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di Edu. Salam sehat. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa.